Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 991 untuk sesaat, dia melihat 11 Raja Serigala, semuanya setinggi hampir 10 meter, semuanya penuh momentum, dan mengelilingi Lin Ming langsung di tengah. Dengan kata lain, Lin Ming berlatih metode pernapasan, dan juga menempatkan metode pernapasan ke dalam operasi penuh, dan ia juga memiliki fragmen kerangka di tangannya. Saya khawatir dalam menghadapi momentum seperti itu, setiap orang Lingwu yang telah mengubah dunia spiritualnya telah melunakkan kakinya dan tidak bisa bergerak untuk pertama kalinya. Memang, meskipun Menteri Huan, Jin Yuyao dan 3 tetua Ling Suzi pergi, mereka tidak jauh dari Lin Ming. 3 orang juga dalam arti yang sangat jelas, 11 tubuh Raja Serigala bersama-sama mengirimkan momentum yang sangat kuat. Meskipun, ketiganya penuh percaya diri pada Lin Ming. Tapi lihat 11 Raja Serigala bersama-sama mengeluarkan sepasang postur putus asa, 3 orang di hati juga tak terhindarkan tidak memiliki jejak kekhawatiran. Jin Yuyao, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, berkata, meskipun Lin Ming memiliki fragmen kerangka di tangannya, 11 Raja Serigala putus asa. Saya khawatir mereka tidak akan menjadi rival. Dia bergumam bahwa itu Jin Yuyao sepertinya akan membantu, tapi dia dihentikan oleh Menteri Hua pada saat berikutnya. Menteri Huan juga bermartabat dan berkata, Jin Yuyao, jangan pergi ke sana. Saya khawatir begitu Anda pergi ke sana, Lin Ming akan mendapat masalah. Kamu harus mengerti itu. Untuk pertama kalinya, Jin Yuyao tertegun. Dia secara alami memahami arti kata-kata Menteri Huan, dan hampir mengatakannya secara langsung. Begitu dia meninggal, kata-katanya hanya akan menjadi beban bagi Lin Ming. Pada saat ini, Ling Suzi, 3 tetua, sepertinya melihat sesuatu. Dia terkejut dan berkata, bahkan, kita tidak perlu membantu sama sekali. Sangat mudah bagi Lin Ming untuk membunuh 11 Raja Serigala ini. Bahkan napas naga telah diserap oleh fragmen lunas di tangannya. Benar saja, dia membiarkan Menteri Huan dan Jin Yuyao tetap bersama. Kemudian, Jin Yuyao juga berkata, itu hanya sepotong lunas. Bagaimana itu bisa menyerap napas Dragon Power dari manik naga hitam, itu tidak mungkin. Menteri Huan mengangguk dengan persetujuan, sudah jelas bahwa itu manik naga hitam jauh lebih kuat daripada fragmen lunas. Ini harus menjadi manik naga hitam yang menyerap cahaya kehancuran. Bagaimana bisa, di sisi lain, menyerap napas kekuatan naga dari fragmen lunas, untuk sesaat, Ling Suzi, tetua ketiga, juga bingung dan berkata, mungkin manik naga hitam di tangan Raja Serigala bermata satu rusak, jadi napas Dragon Power tidak terlalu kuat, yang diserap oleh fragmen lunas. Menteri Huan dan Jin Yuyao berhenti berbicara. Setelah memikirkannya, mereka merasa bahwa itu hanya dugaan ini yang masuk akal. Jika tidak, di mata mereka, fragmen kerangka hitam di tangan Lin Ming benar-benar aneh. Pada saat ini, Menteri Huan, Jin Yuyao dan 3 tetua Ling Suzi semua mendengar jeritan melengking. Tentu saja, ketiga orang itu dapat mendengarnya untuk pertama kalinya. Ini bukan dari Lin Ming. Tiba-tiba, mereka bertiga secara alami lega. Kemudian ketiga orang itu sedikit mendongak ke arah tempat itu tidak jauh, dan mata mereka juga menunjukkan sentuhan terkejut secara tidak sadar. Pada saat ini, mereka bertiga bisa melihat dengan jelas bahwa itu Lin Ming sudah melompat ke udara. Pisau Lin Ming yang patah langsung menepuk kepala salah satu Raja Serigala. Dengan ledakan, Raja Serigala besar, kepala yang sangat keras, ditembak langsung meledak. Pada saat yang sama, senjata lain di tangan Lin Ming, yaitu rantai, terbang keluar dan menembus tubuh 4 Raja Serigala. Hanya dalam 3 atau 4 detik, keempat Raja Serigala ini hanya memiliki kulit serigala besar yang tersisa. Meskipun dia tahu bahwa itu Lin Ming sangat kuat, ketika dia melihat adegan seperti itu, Menteri Huan, Jin Yuyao dan 3 tetua Ling Suzi tidak bisa membantu saling memandang. Mereka semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Benar saja, aku benar untuk tidak membantu. Untuk sementara waktu, Jin Yuyao tidak bisa menahan bergumam, kekuatannya telah begitu kuat, saya pergi, tetapi benar-benar akan menjadi bebannya. Melihat Lin Ming, dia membunuh 5 Raja Serigala dan 6 sisanya, termasuk Raja Serigala bermata satu.
Jika Anda tidak panik, itu benar-benar salah. Untuk sesaat, mata Raja Serigala bermata satu berbalik, dan hatinya tampaknya memiliki gagasan untuk melarikan diri. Sebelum itu, dia bertengkar dengan Lin Ming, dan justru karena dia melarikan diri sebelumnya karena dia melarikan diri. Sekarang melihat kekuatan mengerikan Lin Ming, dia tidak bisa tidak berpikir untuk melarikan diri lagi. Tapi untuk sesaat, dia tidak mau. Anda tahu, dengan 18 Raja Serigala mereka, jumlah Raja Serigala yang dibunuh oleh Lin Ming benar-benar setengah ratus. Ini benar-benar luar biasa untuk Raja Serigala bermata satu. Jika dikatakan bahwa ada 50 Raja Serigala yang mati di tangan yang sama, itu akan diperlakukan sebagai lelucon pada saat pertama kali. Jadi, bagaimanapun, Raja Serigala bermata satu merasa bahwa itu dia harus membunuh Lin Mingchai. Sama seperti Raja Serigala bermata satu ragu-ragu, ada jeritan lain. Dia mendongak dan mengambil napas tanpa sadar. Kemudian dia melihat bahwa itu 3 Raja Serigala lagi mati dengan menyedihkan di tangan Lin Ming. Hanya menyisakan satu kulit serigala mengambang di tanah. Lihat, 1 Raja Serigala bermata dan 3 Raja Serigala lainnya. Anggota badan secara tidak sadar beberapa lembut, tampaknya tanpa sadar kembali beberapa langkah. Pada saat ini, setelah Lin Ming memecahkan 8 Raja Serigala secara langsung, dia tidak khawatir untuk melakukannya lagi. Dia melirik 3 Raja Serigala dan kemudian berbicara lagi. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan manik naga hitam dan 2 potong lunas di tanganmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Kau, kata ini jatuh ke telinga Raja Serigala bermata satu. Kedengarannya sangat familiar. Itu hanya apa yang dia katakan kepada Lin Ming sebelumnya. Untuk sesaat, dia sangat marah sehingga dia hampir meludahkan seteguk darah. Bukankah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan fragmen lunas di tanganmu? Pada saat ini, Lin Ming juga melirik 2 Raja Serigala lainnya. Cakar kedua Raja Serigala itu panjangnya setengah meter. Mungkin hanya karena alasan inilah dia tidak diserap oleh fragmen lunas di tangan Lin Ming untuk pertama kalinya. Tampaknya kedua potongan lunas ini seharusnya tidak biasa. Melihat mata Lin Ming, kedua Raja Serigala tidak bisa membantu menggigil ketika mereka melihat kulit serigala tersebar di tanah. Untuk sesaat, suara 2 Raja Serigala itu tampak bergetar. Aku menyerahkan fragmen lunas, maukah kau menyelamatkan hidupku? Selain itu, kecuali kamu bersumpah ke surga, jika tidak, kami lebih suka menghancurkan fragmen lunas daripada memberikannya kepadamu. Bab 992 Untuk sesaat, ada kilatan cahaya dingin di mata Lin Ming. Dia berkata, sekarang, aku hanya memberimu pilihan. Entah mengambil inisiatif untuk menyerahkan fragmen lunas, atau aku akan membunuh mereka segera. Dengan itu, Lin Ming tampaknya akan mulai langsung. Aku akan memberikannya padamu. Melihat ini, kedua Raja Serigala terkejut dan tidak berani menunda. Mereka melemparkan fragmen lunas sepanjang hampir setengah meter ke Lin Ming. Lin Ming secara alami menghubungkan potongan lunas sepanjang 2,5 meter di tangannya. Untuk sesaat, dia tidak ingin memeriksanya. Dia juga melihat Raja Serigala bermata satu dan berkata, 1 Raja Serigala bermata satu. Serahkan manik naga hitam di tanganmu. Kau. Untuk pertama kalinya, Raja Serigala bermata satu tertegun. Tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bersenandung dingin di dalam hatinya. Tetapi dia masih berpura-pura sangat menyakitkan dan berkata, "Yah, aku akan memberimu mutiara naga hitam. Ini adalah tawar-menawar untuk Anda." Dengan itu, Raja Serigala bermata satu tampak sangat sederhana dan melemparkan manik naga hitam di tangannya ke arah Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak ragu untuk mengambil manik naga hitam ke tangannya. Untuk melihat adegan seperti itu, tidak hanya Raja Serigala bermata satu, untuk sementara waktu, kedua Raja Serigala itu tampaknya berkedip sentuhan sukacita di mata mereka. Benar saja, wajah Lin Ming berubah pada saat ini. Pada saat menangkap manik naga hitam, jejak napas yang mengerikan keluar, dan itu akan menyelimutinya secara langsung. Tetapi juga pada saat ini, hisap dari tangan hitam ini sebagai fragmen tinta lunas dikirim keluar, menyerap napas mengerikan ini. Kemudian semburan cahaya hitam juga dikirim keluar, langsung menyelimuti seluruh manik naga hitam. Hanya beberapa detik kemudian, dalam perasaan Lin Ming, dia tampaknya telah sepenuhnya mengendalikan manik naga hitam. Lalu ia membuka mulutnya sedikit dan merengus. Manik naga hitam berubah menjadi sedikit cahaya hitam dan terbang ke tubuh Lin Ming.
Dalam sekejap, Lin Ming juga bisa merasa sangat jelas bahwa itu pada saat ini, manik naga hitam muncul di tempat dan tiannya terlihat sangat tenang. Apa? Ini, anak ini telah mengendalikan manik naga hitam begitu cepat. Pada saat ini, Raja Serigala bermata satu benar-benar terkejut. Bahkan, setelah ia harus menyerahkan manik naga hitam, ia segera memutuskan bahwa itu Lin Ming tidak bisa mengendalikan manik naga hitam. Anda tahu, pada saat itu, ketika dia mendapatkan mutiara naga hitam, dia juga mengumpulkan kekuatan 18 Raja Serigala, yang membuatnya mengendalikan mutiara naga hitam sedikit. Kekuatan 18 Raja Serigala sangat besar. Dalam pandangan Raja Serigala bermata satu, bahkan jika 6 sekte utama bergandengan tangan, mereka belum tentu saingan. Ini adalah kekuatan yang dapat mengendalikan mutiara naga hitam. Dan sekarang Lin Ming hanyalah seseorang. Dalam pandangan Raja Serigala bermata satu, tentu saja, bahkan jika Lin Ming memiliki kekuatan untuk mengubah roh, dia tidak bisa mengendalikan mutiara naga hitam. Belum lagi sekarang, Lin Mingcai memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Tapi itu adalah kekuatan Lin Ming, tampaknya dia dapat dengan mudah mengendalikan mutiara naga hitam. Untuk sesaat, Raja Serigala bermata satu itu tidak terkejut. Untuk sesaat, 2 Raja Serigala lainnya takut buang air kecil. Memang benar bahwa itu kedua Raja Serigala ini, seperti Raja Serigala bermata satu, memiliki pikiran yang sama. Mereka berharap untuk melihat bahwa itu Lin Ming langsung diserang oleh bola naga hitam dalam proses mengendalikan bola naga hitam, dan kemudian dia akan mati dengan menyedihkan. Tapi sekarang tidak apa-apa, harapan mereka secara alami tidak akan sia-sia. Untuk sesaat, hati gugup dari 3 Raja Serigala semua melompat, membenturkan, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka pada saat berikutnya. Tentu saja, pada saat ini, ketiga Raja Serigala siap untuk mengambil nyawa mereka dan melarikan diri kapan saja. Melihat ini, Lin Ming sepertinya melihat bahwa itu ketiga Raja Serigala berada dalam pikiran yang sama. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku ingin melarikan diri. Bukankah aku haha? Sayang sekali aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu, hati-hati." Begitu suara Lin Ming jatuh, teriakan kejutan terdengar. Saya tidak tahu kapan Menteri Huan, Jin Yuyao dan 3 tetua, Ling Suzi, mendekat. Teriakan kejutan ini datang dari suara yang hampir sama. Mendengar seruan ini, wajah Lin Ming berubah untuk pertama kalinya. Memang, pada saat ini, dia jelas merasa bahwa itu, selain Raja Serigala bermata satu, 2 Raja Serigala tiba-tiba bangkit dari darah yang sangat kuat. Gas darah ini, penuh dengan napas keras dan manik, tampaknya menelan semuanya secara langsung dalam sekejap. Lin Ming baru saja melihat ini. Dengan suara 2 poni, dia melihat bahwa itu kedua Raja Serigala telah meledak. Dalam sekejap, kabut darah di seluruh langit langsung menyelimuti area seluas 100 meter. Untungnya, Menteri Huan, Jin Yuyao dan 3 tetua Ling Suzi bereaksi cukup cepat. Setelah mengingatkan Lin Ming, tubuh mereka melintas di tempat yang sama dan menghilang, yang jauh melampaui kabut darah. Tapi untuk sesaat, Lin Ming tidak memiliki kecepatan reaksi yang cepat, dan itu begitu tiba-tiba sehingga dia tertangkap basah. Begitu dia melihatnya, kedua Raja Serigala itu meledak. Tidak ada keraguan bahwa itu Lin Ming dapat melihat untuk pertama kalinya bahwa itu kedua Raja Serigala ini memilih untuk meledak untuk melindungi Raja Serigala bermata satu. Benar saja, suara yang akrab keluar dari kabut darah. Itu adalah Raja Serigala bermata satu. Dia juga bisa mendengar bahwa itu suaranya penuh kebencian dan semangat membunuh. "Nak, aku tidak ragu untuk membayar ledakan diri dari 2 Raja Serigala. Hanya untuk membunuhmu langkah ini tidak pernah digunakan di antara manusia serigala. Anda cukup bangga untuk mati dengan cara ini?" Ya, dengan dengungan dingin, sosok perlahan muncul dalam kabut darah. Tentu saja, itu adalah Raja Serigala bermata satu. Di mata Raja Serigala bermata satu, tidak ada alasan mengapa dia tidak membunuh Lin Ming pada saat pertama kali. Setelah kematian Lin Ming, dia secara alami ingin mendapatkan kembali bola naga hitam dan 2 potong lunas dari Lin Ming, dan juga mengambil sepotong lunas yang sangat aneh dan kuat dari Lin Ming. Baiklah, tetapi ketika dia baru saja muncul dan melihat masa lalu, seluruh orang itu tidak baik, dan seluruh orang tercengang. Kemudian dia melihat salah satu matanya, yang juga terbuka lebar, hampir menonjol, melihat tidak jauh ke depan.
Tanpa sadar, dia juga bergumam, anak Anda tidak mati. Bagaimana bisa ini adalah ledakan diri dari dua Raja Serigala? Bahkan 9 tingkat Ling Wu dari Hualingjing sudah mati. Apakah Anda tidak mati untuk sesaat? Lin Ming hanya memberi haha, lalu menatap Raja Serigala bermata satu dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata perlahan, jangan bilang itu hanya dua Raja Serigala yang meledakkan diri. Bahkan 20 atau 200 Raja Serigala tidak bisa menyakitiku sama sekali. Anda hanya sekelompok hewan berkaki empat di terbaik. Jangan lucu jika kau ingin menyakitiku. Bahkan, situasi sebenarnya tidak semudah yang dikatakan Lin Ming sekarang. Ketika kabut darah yang mengerikan menyelimutinya, dia menunjukkan hampir semua kekuatannya untuk pertama kalinya. Semburan 7 warna aperture perlindungan cahaya, penutup lonceng emas, cahaya kehancuran, bahkan denyut nadi naga, juga menunjukkan, secara alami, metode pernapasan sedang beroperasi penuh. Bab 993 Meski begitu, kabut darah yang mengerikan memecahkan lubang pelindung 7 warna, penutup lonceng emas, dan cahaya kehancuran di luar tubuh Lin Ming dalam sekejap, hanya menyisakan lapisan terakhir naga Qi, yang bisa menghalangi kabut darah. Menurut Lin Ming, Raja Serigala bermata satu itu benar. Dalam menghadapi kabut darah yang mengerikan, bahkan Ling Wu yang memiliki 9 tingkat kekuatan di alam roh, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah untuk pertama kalinya. Pada saat ini, melihat bahwa itu Lin Ming benar-benar acuh tak acuh, dia mengatakan ini dengan penghinaan. Raja Serigala bermata satu mengatakan bahwa itu dia tidak takut, tapi itu benar-benar salah. Untuk sesaat, dia menatap Lin Ming seolah-olah dia telah melihat alien, dan berkata, kamu adalah Raja Serigala. Tidak, kau adalah musuh dunia barat. Kamu adalah musuh dunia barat. Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Saya sangat senang jika Anda mengatakan itu. Kemudian cahaya dingin melintas di mataku. Raja Serigala bermata satu, kamu melarikan diri sekali sebelumnya. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebelum kata-kata itu terdengar, suara Wu pecah. Rantai melilit pisau di tangan Lin Ming berubah menjadi kilatan petir dan menembak Raja Serigala bermata satu. Melihat kecepatan rantai ini, Lin Ming menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah menyerap banyak daging dan darah Raja Serigala lagi, rantai ini masih tidak muncul perubahan sedikit pun di permukaan. Namun, juga jelas bahwa kecepatan rantai ini telah menjadi lebih cepat. Setidaknya dalam perasaan Lin Ming, jika rantai ini menyerangnya dengan kecepatan seperti itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Benar saja, pada saat berikutnya, dia melihat bahwa itu Raja Serigala bermata satu juga tidak dapat dihindari. Dia langsung ditusuk oleh rantai ini. Tanpa sadar, dia juga mengucapkan jeritan di mulutnya. Pada saat yang sama, salah satu matanya juga melebar, sepenuhnya sampai batas terbesar. Tampaknya selama sedikit lebih banyak usaha, Raja Serigala bermata satu akan melompat keluar dari matanya secara langsung. Untuk sesaat, Raja Serigala bermata satu tampak agak menakutkan. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar berderak. Memang, pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba melihat bayangan gelap muncul dari Raja Serigala bermata satu, dan pemandangan dingin dan ekstrim, yang juga menimpanya dalam sekejap. Sebuah suara keluar segera, anak Cina, aku, setan, ingat Anda, suara ini, jatuh ke telinga Lin Ming, juga membuatnya menggigil tanpa sadar. Dalam perasaan Lin Ming, suara itu tampaknya berasal dari 9 neraka. Kemudian, suara itu melanjutkan, dalam waktu dekat, kita akan bertemu. Pada saat itu, saya akan mencuci darah 6 sekte, Anda dan tunangan Anda, dan semua orang di sekitar Anda. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Kemudian, ketika Lin Ming masih sedikit linglung, jeritan datang dari mulut Raja Serigala bermata satu lagi. Seluruh tubuh Raja Serigala bermata satu juga diserap oleh rantai ini. Secara alami, kulit serigala besar jatuh ke tanah. Itu hampir dalam sekejap mata bahwa itu kabut darah yang menutupi 100 meter menghilang. Tidak jauh, Menteri Huan, Jin Yuyao, dan 3 tetua Ling Suzi segera melihat Lin Ming yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, untuk pertama kalinya, mereka bertiga datang ke Lin Ming. Ya, namun, mereka bertiga tidak tahu apa yang mereka pikirkan ketika mereka melihat bahwa itu Lin Ming linglung. Saat ini, mereka tidak khawatir dan gugup.
Lin Ming, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Untuk pertama kalinya, Menteri Huan bertanya dengan keprihatinan. Lin Ming berkata dengan suara tenang, baru saja, aku tampaknya telah melihat setan dalam legenda dunia barat. Untuk sesaat, mereka bertiga tertegun. Mereka juga menatap Lin Ming dengan aneh. Kemudian, Jin Yuyao tampak lebih khawatir dan gugup, dan bertanya berulang kali, Lin Ming, ada apa denganmu? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Pada saat yang sama, Menteri Huan dan tiga tetua Ling Suzi menatap Lin Ming dengan cermat. Tak lama kemudian, mereka berdua lega. Dari cara Lin Ming, mereka tidak melihat ada yang salah dengannya. Pada saat ini, Lin Ming tampak bermartabat. Setelah melihat ketiganya, dia juga tampak serius dan berkata, sebelum aku membunuh Raja Serigala bermata satu, aku melihat iblis di dunia barat. Setan di dunia barat, melihat bahwa itu mata Lin Ming sangat jelas, dia mengatakan hal yang sama lagi. Mengapa mereka tidak percaya kata-kata Lin Ming? Tapi untuk sesaat, ketiganya juga penuh kebingungan yang tak tertandingi. Elder ketiga Ling Suzi bergumam, mengapa? Apakah setan ada di sini di Gunung Kunlun? Tapi itu tidak mungkin. Menteri Huan mengangguk, menurut dugaan saya percaya bahwa itu setan ada, tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia. Aku telah melihat iblis dengan mataku sendiri, apalagi di Gunung Kunlun. Pada saat ini, Lin Ming juga tampak serius dan berkata, sebelum Raja Serigala bermata satu meninggal, tiba-tiba sosok muncul dari satu mata Raja Serigala bermata satu, dan mengatakan bahwa itu dia akan segera membunuh 6 sekte. Menurut pendapat saya, sosok itu, selain setan, tidak akan ada eksistensi lain. Sangat mungkin untuk sesaat, ketika mereka mendengar Lin Ming mengatakan ini lagi, tiba-tiba terpikir oleh mereka bahwa itu Ling Suzi, tetua ketiga, menganggukkan kepalanya dan berkata, saya juga tahu bahwa setan tampaknya dapat melihat apa yang dilihatnya melalui semua mata gelap dunia barat. Tidak mengherankan bahwa setan akan menunjukkan tubuhnya melalui satu mata Raja Serigala bermata satu. Untuk sesaat, wajah Menteri Huan menjadi lebih bermartabat, karena setan mengatakan bahwa itu dia akan membunuh 6 sekte dalam waktu dekat, itu tentu saja masalah. Elder ketiga Ling Suzi mengerutkan kening, tampaknya setelah kita pergi untuk mendapatkan musim semi abadi, kita harus melaporkan ini kepada pemimpin sekte Kunlun dan membuat persiapan sesegera mungkin. Pada saat ini, hati Menteri Huan bergerak, dan dia berkata kepada Elder ketiga Ling Suzi, sebenarnya, saya punya rencana untuk waktu yang lama, tidak peduli apakah setan akan datang ke 6 sekte. Mari kita pergi ke dunia barat terlebih dahulu, pada titik ini. Dia menatap Lin Ming. Selain itu, saya sudah memikirkan orang yang akan memimpin kami. Ini Lin Ming. Untuk sesaat, dia juga menatap Lin Ming, tetapi tiga tetua Ling Suzi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lin Ming masih melambaikan tangannya dan berkata, Menteri Huan, Anda terlalu menatap saya. Sekarang tiga tetua Ling Suzi tahu tentang ini, dia secara alami akan pergi untuk berdiskusi dengan pemimpin sekte Kunlun. Dengan kemampuan pemimpin sekte Kunlun, dia tidak bisa berurusan hanya dengan setan. Hanya setan. Mendengar ini, Menteri Huan dan Jin Yuyao terdiam untuk sementara waktu. Pada saat ini, Lin Ming tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berkata kepada tiga tetua Ling Suzi secara langsung, Elder 3, pergi dan dapatkan musim semi mayat hidup segera. Ya tentu saja, untuk pertama kalinya, ketiga tetua itu secara alami mengangguk tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, Jin Yuyao tidak bisa membantu melihat dua potongan lunas panjang hampir setengah meter yang dipegang Lin Ming di tangannya. Mereka tampak seperti ingin berbicara dan berhenti. Bab 994 untuk pertama kalinya, Lin Ming tampaknya bisa melihat bahwa itu pikiran Jin Yuyao adalah umum. Dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, kamu juga datang untuk fragmen lunas. Di situ, ambillah. Pada akhir kalimat, Lin Ming tampaknya sangat lugas. Dia melemparkan sepotong lunas di tangannya ke Jin Yuyao. Apa pada saat ini, Jin Yuyao tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat luar biasa. Dia hampir tidak punya waktu untuk menangkap fragmen lunas yang Lin Ming tiba-tiba melemparkan. Pada saat ini, bahkan jika dia hanya mengambil fragmen lunas ke tangannya, matanya masih berkedip-kedip dengan pandangan yang luar biasa pada Lin Ming. Apakah kamu benar-benar memberiku sepotong lunas yang berharga? Untuk sesaat,
Lin Ming tampak acuh tak acuh. Aku sudah memeriksa 2 potong lunas dengan hati-hati. Bahkan, tidak ada yang istimewa dari mereka. Baru saja, alasan mengapa itu tidak diserap oleh fragmen lunas di tanganku diperkirakan bahwa itu hanya alasan besar aku sudah memiliki sepotong lunas di tanganku. Tidak apa-apa untuk memberikan salah satu dari mereka kepada Anda. Terima kasih, Lin Ming. Terima kasih banyak. Pada saat ini, Jin Yuyao merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Dia hampir berlutut ke Lin Ming dan berkata dengan suara terus-menerus, Anda tidak tahu betapa pentingnya potongan lunas bagi saya. Karena, tidak peduli apa, aku akan memasuki lingkaran dalam hutan Yuhe. Alasan mengapa saya mencoba yang terbaik untuk kultivasi dan meningkatkan kekuatan saya ke yang lebih tinggi. Semakin baik adalah bahwa itu saya berharap untuk mendapatkan fragmen lunas sesegera mungkin dan pergi ke dinding bagian dalam hutan Yuhe. Jin Yuyao menatap Lin Ming dengan tatapan yang sangat bersyukur. Pada saat ini, jejak kebencian yang dia rasakan karena Lin Ming menolaknya benar-benar menghilang. Bahkan pada saat ini, dia merasa bahwa itu dia bahkan tidak layak untuk Lin Ming. Memang, menurut pendapatnya, belum lagi bahwa itu Lin Ming sudah memiliki tunangan yang sangat baik dalam semua aspek, bahkan Lin Ming sendiri telah kuat sampai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan 5 tingkat alam spiritual, dia bukan saingan Lin Ming. Jika Lin Ming juga mencapai 5 tingkat kekuatan di Hualingjing, dia akan sama dengan terak di depan Lin Ming. Sekarang, Lin Ming sangat murah hati dan hanya memberinya sepotong lunas yang berharga. Bagaimana dia bisa memiliki kebencian terhadap Lin Ming di dalam hatinya, bahkan, dia tidak berani memiliki kebencian sedikit pun terhadap Lin Ming. Melihat Jin Yuyao menghargai dirinya sendiri dari lubuk hatinya, Lin Ming tetap acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Setelah itu, Lin Ming tidak terlalu memikirkannya, jadi dia memberikan sepotong lunas lain untuk melayani Huaan. Tangan Menteri Huaan, yang mengambil alih lunas yang patah, tampak bergetar tanpa sadar. Untuk sesaat, dia juga ingin mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Lin Ming, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. 3 tetua memimpin jalan. Pada saat ini, Lin Ming berkata sederhana. Tentu saja, Ling Suzi, tetua ketiga, segera bersuara dan mengangguk. Kemudian tubuhnya melintas dan menghilang ke pandangan Lin Ming. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming mengikuti. Melihat hilangnya Ling Suzi dan Lin Ming, Menteri Huaan dan Jin Yuyao tercengang. Kemudian mereka dengan cepat memegang potongan lunas di tangan mereka, dan kemudian tubuh mereka melintas untuk mengikuti mereka. Pada saat ini, kecepatan Ling Suzi, tetua ketiga, tidak cepat. Memang, ia belajar dari Lin Ming bahwa setan di dunia barat akan datang ke 6 sekte. Tentu saja, dia sangat ingin meninggalkan Gunung Kunlun dan bertemu dengan pemimpin sekte Kunlun untuk membahas masalah ini. Wu Of, kemudian melihat 3 orang tua bekerja dengan benar mengosongkan bentuk tubuh anak langsung di bawah flash, sudah muncul di kilometer jauhnya. Dengan kilatan tubuhnya, dia jauh dari makam naga. Meskipun Lin Ming, Menteri Huaan dan kekuatan Jin Yuyao jauh lebih sedikit daripada Ling Suzi, tetua ketiga Hualingjing, itu bukan masalah untuk mengikuti sosok Ling Suzi. Bahkan ketika mereka berempat bergerak maju begitu cepat, itu lebih dari 1 jam kemudian bahwa itu Lin Ming melihat hutan besar tidak jauh. Sekilas, hutan ini tampaknya terhubung langsung dengan langit dan bumi, dan tidak ada batas sama sekali. Itu juga pada saat ini bahwa itu kecepatan Ling Suzi, tetua ketiga, melambat sedikit. Melihat hutan di kejauhan, dia mengingatkan ini adalah hutan purba, dan semua jenis pohon di dalamnya setidaknya berusia 100 tahun. Pohon kuno berusia lebih dari 1000 tahun juga sangat umum. Ada banyak jenis serangga beracun dan hewan liar, hewan ganas, dan bahkan hewan aneh di zaman kuno. Adapun sejauh mana hutan purba ini, sekolah Kunlun masih belum dapat mengetahuinya. Setelah Anda memasuki hutan purba ini, Anda tidak hanya harus menghadapi segala macam bahaya. Bahkan, bahaya terbesar adalah tersesat di dalamnya. Ketika dia mengatakan itu, Ling Suzi, ketiga tetua, melihat bahwa itu sepertinya ada warna yang bermartabat di wajah Lin Mingsan, dan dia tersenyum. Tentu saja, bahaya yang saya bicarakan relatif terhadap orang lain. Karena tetua kedua Ling Huanzi telah memerintahkan saya untuk mengambil mata air abadi dari Gunung Kunlun, saya telah membuat semua jenis persiapan. Kemudian 3 tetua Ling Suzi mengeluarkan peta dan vas batu giok putih.
Ini adalah peta ketujuan musim semi mayat hidup. Ini adalah sebotol pil untuk menyembunyikan napas dan detoksifikasi. Kemudian Ling Suzi, 3 tetua, menuangkan pil hijau ke tangan Lin Ming, dan kemudian berkata, setelah mengambil pil ini, kita menyembunyikan napas kita, dan kita tidak akan mengganggu semua jenis binatang berbahaya dan binatang menakutkan di dalam. Kemudian ketika Anda menemukan miasma beracun, Anda tidak perlu membuat jalan memutar. Anda bisa langsung melewatinya. Dengan itu, ketiga tetua mengambil pil terlebih dahulu. Kemudian, Lin Ming, Menteri Huan dan Jin Yuyao juga minum pil. Pada saat ini, elder ketiga Ling Suzi berkata, menurut peta, akan memakan waktu sekitar setengah jam bagi kita untuk mencapai lokasi musim semi mayat hidup. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh tiga tetua Ling Suzi hanyalah kilatan, dan dia langsung memasuki hutan purba tidak jauh. Benar saja, sama seperti Ling Suzi, tetua ketiga, berkata, segera setelah dia memasuki hutan purba ini, Lin Ming bisa merasakan bahwa itu ada napas mengerikan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tidak aktif di sekitarnya. Sedikit melihat ke atas, langit kayu kuno, seolah-olah langsung menembus langit secara umum, alami, cahaya di sekitarnya, juga menjadi sangat redup. Bab 995 tentu saja, Lin Ming dan 4 orang lainnya bukan orang biasa, belum lagi cahaya redup, bahkan jika sekitarnya gelap seperti tinta, mereka dapat melihat seolah-olah itu hari. Karena Ling Suzi, tetua ketiga, sudah memiliki rute, dia memimpin jalan di depannya. Tentu saja, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Kecepatannya juga sangat cepat. Dia masuk jauh ke dalam hutan purba ini. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah jam berlalu. Meskipun dia tahu rutenya, itu akan sangat mulus sepanjang jalan. Pada saat ini, Ling Suzi, tetua ketiga, juga lambat. Setelah itu, dia merasa lega dan berkata, tidak apa-apa akhirnya. Untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa memahami perasaan Ling Suzi, tiga tetua. Karena bahkan jika ada 1 dari 10.000 kemungkinan untuk mengganggu binatang buas di hutan purba ini, sulit untuk tidak mengganggu binatang buas lainnya. Pada saat itu, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, sosok tiga tetua Ling Suzi melintas lagi. Sepertinya dia bersembunyi di balik pohon yang menjulang tinggi. Kemudian saya melihat bahwa pohon besar ini sangat menakjubkan. Tampaknya bahkan jika itu dipeluk oleh 10 orang, itu mungkin tidak bisa menahannya. Ketika Lin Ming mendongak sedikit, dia merasa pusing. Saat ini, pohon yang mengerikan seperti itu benar-benar menutupi Lin Ming dan 4 orang lainnya. Tentu saja, tidak ada masalah sama sekali. Pada saat ini, Ling Suzi, tiga tetua, mengeluarkan kepalanya sedikit, melihat tempat itu tidak jauh ke depan, dan berkata, lihat, musim semi keabadian ada di gua di depan. Untuk sesaat, Lin Ming, Menteri Huan dan Jin Yuyao mengangguk sedikit. Tentu saja, ketiga Lin Ming juga dapat memahami bahwa itu Ling Suzi, tetua ketiga, tidak segera masuk untuk mendapatkan musim semi mayat hidup secara langsung. Itu pasti berbahaya di dalam gua tidak jauh. Bagaimanapun, musim semi mayat hidup bukanlah hal yang fana, dan tidak mungkin itu tidak dilewatkan oleh hewan lain. Benar saja, Ling Suzi, tetua ketiga, menurunkan suaranya dan berkata, tetua kedua Ling Huanzi mengatakan kepada saya bahwa itu ada binatang aneh yang menjaga musim semi mayat hidup, yang disebut unicorn. Tetua kedua Ling Huanzi dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada saya bahwa itu bahkan jika ada 9 tingkat di atas alam roh, begitu dia bertemu unicorn, dia akan berlari sejauh mungkin. Jika Anda berlari sedikit lebih lambat, Anda akan mati di bawah kuku unicorn. Oh, bagaimana unicorn ini bisa begitu kuat? Untuk sesaat, mata Lin Ming dan Menteri Huan tampak tanpa sadar terkejut. Jelas, sebagai murid Sekte Kunlun, Jin Yuyao tampaknya tahu sesuatu tentang unicorn semacam ini, tetapi dia tidak banyak merespons. Jin Yuyao mengangguk dan berkata, unicorn adalah sejenis hewan eksotis di zaman kuno. Dikatakan bahwa itu ada pada saat yang sama dengan 9 naga sihir mencakar. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hewan aneh seperti itu tidak kuat. Untuk sesaat, Menteri Huan mengerutkan kening dan berkata, karena unicorn begitu kuat dan musim semi mayat hidup dijaga oleh unicorn,
tidak bisakah kita mendapatkan musim semi mayat hidup? Ling Suzi, tetua ketiga, tersenyum kecil dan tampak seperti sudah siap. Dia mengeluarkan kotak batu giok dari tubuhnya. Unicorn memakan Yuan Jing. Dengan itu, tiga tetua Ling Suzi juga membuka kotak batu giok di tangannya. Pada pandangan pertama, dalam sekejap, mata Menteri Huan tampak bersinar tanpa sadar. Jelas bahwa dalam kotak batu giok ini, ada 14 buah kristal meta, dan ada 2 potong kristal meta emas, kayu, air, api, bumi, kristal meta terang dan gelap. Untuk sesaat, bahkan Jin Yuyao tidak bisa membantu menelan air liurnya dan berkata, Elder 3, ini adalah total kristal 14 yuan. Ini buang-buang uang. Ling Suzi, tetua ketiga, menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada limbah sama sekali. Dibandingkan dengan musim semi mayat hidup, bahkan 1.400 yuan tidak sebagus kristal 14 yuan. Sekarang, itu pasti bernilai uang untuk menggunakan kristal 14 yuan ini untuk mengeluarkan unicorn. Setelah itu, Ling Suzi, tetua ketiga, tidak ingin membuang waktunya sama sekali. Dalam sekejap, dia pergi ke hutan dan meletakkan sepotong kristal setiap 10 meter. Sampai bagian terakhir dari meta kristal diletakkan di dekat pintu masuk gua. Kemudian, dengan kilatan bentuk tubuh, tiga Ling Suzi tua kembali ke Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming sedikit curiga dan berkata, Elder 3, bisakah Anda benar-benar memimpin unicorn keluar? Bahkan jika Anda memimpin unicorn keluar, akankah unicorn tertipu? Ling Suzi, tetua ketiga, masih tampak percaya diri dan berkata, menurut Ling Suzi, tetua kedua, kekuatan unicorn mengerikan, tetapi IQ-nya tidak tinggi. Setelah unicorn merasakan napas Yuan Jing, itu akan keluar untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu. Ling Huanzi tua kedua menggunakan metode ini untuk mendapatkan musim semi keabadian. Di masa lalu, metode ini dikenal tidak lain dari dua tetua. Tentu saja, sekarang ada lebih banyak saya dan kalian bertiga. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak. Ini akan keluar. Sepertinya benar-benar keluar. Pada saat yang sama, Menteri Huan dan Jin Yuyao sepertinya merasakan sesuatu, dan mata mereka menatap pintu masuk gua tidak jauh. Apa? Ini unicorn? Bukankah unicorn ini indah? Saat berikutnya, keempat Lin Ming benar-benar melihat sosok yang keluar dari lubang. Unicorn tampak seperti kuda putih. Ini salju putih di seluruh. Hampir tidak memiliki rambut berbintik-bintik. Jika tidak memiliki unicorn yang bersinar perak, itu adalah kuda putih. Namun, unicorn sangat berbeda dari kuda putih. Anda dapat melihat bahwa unicorn memiliki lapisan halo putih di seluruh tubuhnya, memberi orang perasaan kekudusan dan kemurnian yang tak tertandingi. Pada saat ini, ketika unicorn keluar, tampaknya tidak menyadarinya. Itu adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Unicorn melihat sepotong metakristal di tanah dan menggigitnya. Melihat ini, Menteri Huan tidak bisa membantu bertanya, bukankah unicorn takut Yuan Jing telah diolesi racun? Elder ketiga Ling Suzi berkata sambil tersenyum, unicorn tidak takut racun apapun. Pada saat ini, unicorn langsung melahap sepotong Yuan Jing, dan matanya cerah. Dia segera tampak menemukan sesuatu, dan tubuhnya berlari langsung ke hutan. Mata Elder ketiga Ling Suzi cerah, dan dia sepertinya sedikit cemas. Lin Ming, kamu dan aku masuk dan mendapatkan musim semi mayat hidup. Kami hanya memiliki 4 menit. Menteri Huan, Jin Yuyao, tinggal di luar dan memperhatikan gerakan di sekitar Anda. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Menteri Huan dan Jin Yuyao mengangguk sedikit. Pada saat ini, Ling Suzi dan Lin Ming, tiga tetua, menghilang di hadapan Menteri Huan dan Jin Yuyao. Tentu saja, mereka telah memasuki gua tidak jauh. Bab 996. Pada saat ini, ketika Lin Ming melangkah ke dalam gua, matanya menyala. Tebal, terlalu tebal. Gua ini dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Tampaknya Anda dapat langsung menyentuh aura di udara hanya dengan sedikit tangan. Tempat ini layak untuk keberadaan hal-hal luar biasa seperti musim semi mayat hidup. Aura surga begitu kuat. Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk berseru. Pada saat yang sama, dia juga bahagia. Dia tidak perlu menjalankan metode pernapasan sama sekali. Jejak aura yang sangat kuat sudah memasuki daerah dantian antara bernapas. Hanya beberapa detik kemudian, Lin Ming merasa bahwa itu kekuatannya telah membaik. Meskipun itu bukan kekuatan,
dia menerobos 3 tingkat Hualingjing ke 4 tingkat Hualingjing. Menurut Lin Ming, dia selangkah lebih dekat dengan kekuatan menembus 4 tingkat Hualingjing. Ini pertama kali bagaimana untuk tidak membiarkan Lin Ming sangat terkejut. Anda tahu, setelah kekuatan untuk semangat alam, juga hanya bisa melalui kristal atau pil untuk meningkatkan. Sekarang saya hanya menyerap beberapa aura di udara, dan kekuatan saya telah ditingkatkan sedikit. Jika Anda tinggal di sini selama 1,5 hari, dan menempatkan gerbang Dharma bernapas ke dalam operasi, Anda akan segera dapat meningkatkan ke tingkat keempat dari alam spiritual. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan bahwa itu dia tidak tergerak. Itu benar-benar palsu. Dia benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-9 Hualingjing sesegera mungkin. Ketika Anda keluar dari Gunung Kunlun dan bertemu Ling Huanzi tua, Anda bisa lebih yakin untuk menemukan Pan Yu. Tentu saja, Lin Ming tahu betul saat ini bahwa itu tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Waktu untuk mendapatkan musim semi abadi di sini hanya sekitar 4 menit. Lin Ming, ini adalah musim semi keabadian. Pada saat ini, tidak jauh datang suara Ling Suzi, tetua ketiga, dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Pada saat itu, Lin Ming secara alami juga bergegas ke sisi Ling Suzi, tetua ketiga. Mata Lin Ming pergi ke depan, dan dia tidak bisa membantu menunjukkan jejak kekhawatiran sejenak. Anda dapat melihat bahwa ada batu besar di depan Anda. Di tengah-tengah batu besar, ada depresi kecil. Posisi potongan kecil ini hanya seukuran telapak tangan. Dalam depresi seukuran telapak tangan inilah ada sedikit cairan. Cairan ini diringkas seperti merkuri, tetapi transparan. Warnanya sama dengan air. Apakah ini musim semi keabadian? Saat ini, Lin Ming pasti memiliki beberapa keraguan. Tampaknya jumlah mata air abadi terlalu kecil untuk diragukan. Selain itu, Lin Ming tidak merasakan bau aneh dari cairan di pantai kecil ini untuk pertama kalinya. Ini benar-benar seperti kolam kecil cairan biasa. Selain itu, cairan pantai kecil ini muncul tiba-tiba di tengah-tengah batu besar, yang juga tampak sangat aneh. Tampaknya bisa melihat keraguan di hati Lin Ming. Elder ketiga Ling Suzi tiba-tiba menunjuk dan berkata, Anda bisa melihatnya dari atas. Untuk sesaat, Lin Ming tampak santai. Melihat ke atas, dia tertegun. Ada stalaktit besar di bagian atas gua. Sepertinya panjangnya lebih dari 2 meter, menunjukkan bentuk kerucut. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa ujung stalaktit mengembun sedikit cairan, dan dari posisi itu hanya akan turun dalam depresi di atas batu besar. Pada saat ini, Elder ketiga Ling Suzi berkata, akan memakan waktu hampir 10 tahun untuk membentuk setetes mata air abadi. Pada titik ini, mata tiga tetua juga terfokus pada musim semi mayat hidup dalam posisi berongga batu besar. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun untuk cairan di pantai kecil ini terbentuk. Berbicara tentang terakhir kali, suara Ling Suzi, tetua ketiga, tampaknya sedikit gemetar. Dia juga mengeluarkan 2 botol porselen kosong. Jangan pernah menggunakan tanganmu untuk mendapatkan musim semi mayat hidup, atau itu akan menghancurkan musim semi mayat hidup. Hal ini diperlukan untuk mengaktifkan semangat surga dalam tubuh, menggunakan kekuatan virtual untuk mengontrol musim semi mayat hidup, dan membiarkan musim semi mayat hidup jatuh ke dalam vas porselen kosong. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak setuju. Dia mengaduk aura di tubuhnya sedikit, dan kemudian dia pergi ke musim semi keabadian. Lin Ming membacanya diam-diam di dalam hatinya, tetapi dalam sekejap, yang mengejutkan mata Lin Ming adalah bahwa itu dia melihat bahwa itu musim semi mayat hidup di pantai kecil ini tidak bergerak. Menarik, kemudian, mata Lin Ming menyala. Pada saat inilah dia merasa bahwa ini adalah musim semi keabadian. Kemudian, Lin Ming langsung mempromosikan kekuatan 3 tingkat Hualingjing. Tapi apa yang juga membuat Lin Ming tertegun adalah bahwa ia telah menunjukkan kekuatan dari 3 tingkat alam roh. Untuk sementara waktu, itu gagal membuat kolam cairan ini berfluktuasi. Pada saat ini, Ling Suzi, tetua ketiga, berkata, Lin Ming, alasan mengapa saya meminta Anda untuk ikut dengan saya untuk mendapatkan mata air abadi bukanlah Jin Yuyao dan Menteri Huaan di lantai 5 dan 6 Hualingjing. Itu karena Anda memiliki naga ki di tubuh Anda, dan Anda mengendalikan manik-manik naga hitam, yang dapat merangsang napas kekuatan naga. Untuk sesaat, suara Lin Ming pecah, dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mendesak denyut nadi naga itu.
Dalam sekejap, jejak momentum yang sangat kuat akan dikirim keluar, menuju musim semi abadi. Benar saja, kali ini, aku melihat musim semi Andit bergerak. Di tengah-tengah depresi, itu beriak sedikit. Tapi itu saja. Dalam perasaan Lin Ming, jika Anda ingin mengendalikan musim semi mayat hidup dan jatuh ke dalam dua vas porselen kosong, itu tidak cukup untuk mengandalkan denyut nadi naga. Pada saat ini, aku memasuki gua, dan hampir 2 menit telah berlalu. Unicorn bisa kembali kapan saja. Tentu saja, Lin Ming tidak berani membuang-buang waktunya. Dia membuka mulutnya sedikit, mengi, dan bola hitam terbang keluar. Tentu saja, itu mutiara naga hitam. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga mendesak manik naga hitam. Napas yang lebih kuat keluar secara alami, menutupi musim semi keabadian. Mata Lin Ming tertuju dan dia memberi minuman rendah. Pada saat ini, 3 wajah putra yang kosong semangat tua juga tanpa sadar mengintip warna gugup. Pada saat ini, musim semi mayat hidup di pantai kecil ini benar-benar bangkit dari depresi di tengah batu besar, dan juga dibagi menjadi 2 bagian, bergerak menuju 2 mulut botol porselen kosong. Hanya dalam beberapa detik, 2 bagian dari musim semi mayat hidup datang ke tempat yang menghadap ke mulut vas porselen. Musim semi keabadian. Namun, pada saat ini, untuk sesaat, Lin Ming tetap diam dan membiarkan 2 bagian dari musim semi mayat hidup jatuh ke dalam botol porselen. Bab 997 dalam sekejap, Lin Ming dan 3 tetua, Ling Suzi, mengambil 2 botol porselen di tangan mereka pada saat yang sama. Kemudian Lin Ming dan Ling Suzi, 3 tetua, menyingkirkan vas porselen di tangan mereka dengan cara yang benar-benar diam. Pada saat ini, tiba-tiba, keempat orang itu melintas. Mereka menyikat dan menatap Lin Ming dan Ling Suzi. Untuk sesaat, Lin Ming dan Ling Suzi, ketiga tetua, benar-benar diam. Kemudian, ketika mereka melihat keempatnya, mereka mengerutkan kening sedikit. Kemudian saya melihat salah satu dari 4 orang memegang 2 potong lunas di tangannya, yang panjangnya hampir setengah meter. Untuk pertama kalinya, Lin Ming dan 3 tetua Ling Suzi tidak dapat melihat bahwa ini adalah fragmen kerangka di tangan Menteri Hua An dan Jin Yuyao. 3 tetua, pada saat ini, seorang pria kekar yang merupakan orang pertama membuka mulutnya. Matanya melintas dengan cahaya dingin. Melihat 3 tetua Ling Suzi, dia berkata, "Saya selalu mendengar bahwa itu hanya Sekte Kunlun yang tahu di mana musim semi keabadian berada. Sekarang tampaknya itu benar." Tanpa menunggu elder ketiga Ling Suzi berbicara, Lin Ming berkata dengan dingin, "Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani Hua An dan Jin Yuyao?" Dengan kuas, mata keempatnya secara alami jatuh pada Lin Ming hampir pada saat yang sama. Memang, pertama kali mereka masuk, mereka melihat bahwa kekuatan Lin Ming hanya 3 tingkat alam spiritual, yang tidak sama dengan salah satu dari mereka. Menurut pendapat mereka, Lin Ming berani mengajukan pertanyaan seperti ini tidak diragukan lagi bahwa dia mencari kematian. Benar saja, pria kekar itu tidak berbicara pada awalnya. Matanya menyipit sedikit, dan momentum yang sangat kuat menyelimuti Lin Ming. "Tuan Tongrui, jika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun, Anda akan membunuh generasi muda. Ini tidak sejalan dengan identitas Anda sebagai Master Shaolin." Tapi pada saat ini, Ling Suzi, tetua ketiga, berada di depan Lin Ming. Matanya melintas dengan cahaya dingin, menatap pria kekar itu. Setelah 3 tetua, Ling Suzi juga berkata, "Terlebih lagi, 2 potong lunas di tanganmu jelas dari Menteri Hua An dan Jin Yuyao." Itu normal bagi Lin Ming untuk bertanya seperti ini bahkan, saya juga ingin tahu apa yang terjadi pada Menteri Hua An dan Jin Yuyao. Master Tongrui mendengus, "Menteri Hua An dan Jin Yuyao, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Mendengar ini, Lin Ming dan Ling Suzi, 3 tetua, mencibir pada saat yang sama, dan semangat pembunuh mereka meningkat. "Mengapa, 3 tua? Apakah kamu ingin mati?" Pada saat ini, pria kekar, yang disebut Master Tongrui, tidak lemah sama sekali. Dia bertarung melawan Ling Suzi, tetua ketiga. "Anda dan saya semua 8 tingkat alam spiritual. Kekuatan kami terletak di antara Bo Zong dan saya namun, masing-masing dari 3 murid saya memiliki kekuatan 5 tingkat alam spiritual. Apakah Anda pikir anak ini mampu mengubah 3 tingkat kekuatan spiritual, dan akankah dia menjadi lawan dari mereka bertiga? Jelas, keempatnya adalah murid Shaolin."
Pada saat ini, murid Shaolin lain membuka mulutnya dan menatap Lin Ming dengan tatapan membunuh. Nak, tolong serahkan musim semi abadi di tanganmu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan murid Shaolin sama sekali. Setelah dia melihat Ling Suzi, tetua ketiga, dia tiba-tiba melintas dan menyapu langsung menuju pintu masuk gua. Tentu saja, pada saat yang sama, Ling Suzi, tiga tetua, juga pergi ke pintu masuk gua. Ingin melarikan diri, untuk pertama kalinya, kecepatan reaksi keempatnya tidak buruk. Mereka ingin menghentikan Lin Ming dan tiga tetua Ling Suzi. Ya, ini tidak baik tapi saat berikutnya, keempatnya tampak merasakan sesuatu. Wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa menghentikan Lin Ming dan tiga tetua Ling Suzi. Mereka semua tampaknya berlari untuk hidup mereka dan menjarah ke pintu masuk gua. Tidak ada keraguan bahwa itu Lin Ming dan elder ketiga Ling Suzi adalah yang tercepat. Mereka keluar dari gua. Selanjutnya datang Master Tong Rui dan salah satu muridnya. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke hutan. Tapi sisanya dari keduanya, tidak begitu cepat. Namun, meski kedua kecepatan tersebut tidak cepat, namun tampaknya hanya 2 atau 3 detik lambat. Namun, hanya dalam 2 atau 3 detik inilah, dengan penampilan sosok yang berkedip halo putih, suara yang tampaknya mengandung kemarahan juga terdengar pada saat yang sama, dan unicorn muncul. Unicorn muncul, tepat di depan mereka. Kedua pria itu mengenali binatang aneh ini untuk pertama kalinya. Mereka terkejut, dan mata mereka melebar dalam sekejap, yang penuh kepanikan. Segera setelah itu, ada raungan dari 2 orang, yang segera mengeluarkan kekuatan 5 tingkat Hua Lingjing dan mengenakan postur putus asa. Dalam sekejap, kita dapat melihat bahwa ada 2 momentum umum yang melonjak, langsung menuju unicorn. Tapi unicorn, hanya berdiri di depan 2 orang, mata yang indah, juga tampaknya berkedip jejak penghinaan manusia. Benar saja, saat berikutnya, aku melihat 2 napas yang mengerikan, ketika menyelimuti unicorn, rasanya seperti angin bertiup di wajahnya. Untuk sesaat, bahkan rambut di unicorn tidak meledak. Pada saat ini, unicorn juga mulai, bang-bang 2 cincin, langsung 2 tapal kuda menendang kedua pria itu. Dalam sekejap, 2 jeritan terdengar hampir tanpa urutan tertentu. Kemudian, dengan 2 puff, 2 murid Shaolin, yang memiliki 5 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual, meledak langsung di bawah tendangan ringan unicorn. Itu bahkan tidak meledak menjadi hujan berdarah, tetapi langsung berubah menjadi abu terbang. Angin bertiup sedikit dan menghilang. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan unicorn kuat sampai sejauh mana. Kemudian unicorn tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berlari langsung ke dalam gua. Tapi kemudian, suara seperti suara bergetar bumi keluar dari itu. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu berapa banyak hewan liar dan hewan aneh yang tidak aktif di hutan purba. Pada saat ini, Lin Ming dan yang lainnya secara alami mendengar panggilan ini pada saat yang sama. Namun, Lin Ming dan yang lainnya tidak memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Karena Lin Ming dan 3 tetua Ling Suzi telah meninggalkan hutan purba. Pada saat yang sama, Ling Suzi, 3 tetua, juga memiliki 2 orang di tangannya. Mereka adalah Menteri Hua An dan Jin Yuyao. Tapi saat ini, kedua orang itu jelas pingsan. Tentu saja, pada saat yang sama, ada Master Tong Rui dan salah satu muridnya. Bangunlah. Setelah meninggalkan hutan purba, Ling Suzi, 3 tetua, meletakkan Menteri Hua An dan Jin Yuyao, dan memasukkan pil kedua orang, berteriak. Bab 998 tepat ketika 3 tetua Ling Suzi membuka mulutnya untuk membangunkan mereka. Tiba-tiba, wajah 3 tetua Ling Suzi tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan memutar kepalanya. Pada saat ini, dia melihat bahwa itu tinju berkedip dengan cahaya kemasan telah memukulnya secara langsung. Menyelinap menyerang, juga pada saat ini, 3 tetua Ling Suzi secara alami tahu siapa yang tiba-tiba menyerangnya. Itu adalah Master Tong Rui yang juga memiliki 8 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Tentu saja, Ling Suzi, tetua ketiga, tidak berharap bahwa itu Tuan Tong Rui, seorang Master Shaolin, tiba-tiba akan menyerangnya seperti ini. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, Master Tong Rui juga langsung menggunakan kekuatan tingkat ke-8 Hua Lingjing, seolah-olah dia ingin membunuhnya secara langsung. Untuk sesaat,
mata Ling Suzi tiga tetua secara alami memancarkan cahaya dingin. Setelah beberapa saat, cahaya putih yang kuat keluar darinya, yang juga merupakan aura cahaya. Namun, Master Tongrui adalah serangan menyelinap, dan kekuatannya sama dengan Ling Suzi, tetua ketiga. Meskipun respons tiga tetua tepat waktu, itu masih sedikit lambat. Tampaknya itu hanya 1/10 detik lambat. Namun, hanya dalam momen singkat ini, semburan cahaya putih dari tiga Ling Suzi tua tidak secara langsung memblokir tinju emas, setidaknya tidak semua momentum tinju emas. Bang A kemudian terdengar, lalu lihat tinju cahaya emas ini, membombardir untuk memukul tiga pekerjaan tua dengan benar mengosongkan dada putranya. Langkah pada langkah untuk sesaat, tiga tetua Ling Suzi mundur. Pada saat yang sama, Master Tongrui tahu bahwa itu serangan menyelinapnya tidak berhasil, jadi sosoknya melintas langsung. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke Ling Suzi tua ketiga. Demon menundukkan tinju, sekali lagi. Tuan Tongrui mengeluarkan minuman besar, dan momentum tinju emas menjadi lebih kuat. Tampaknya tiga Ling Suzi tua tampaknya memiliki kebencian yang mendalam dengan dia, yang membuatnya mengenakan postur putus asa seperti itu. Tinju emas ini, seperti matahari yang menyilaukan, tiba-tiba menghancurkan tiga Ling Suzi tua. Pada saat ini, tampaknya lapisan keringat dingin memancar dari dahi tiga tetua. Dia tahu bahwa dia berada pada saat yang kritis. Dia ekspor dengungan dingin, tank dari tubuh juga keluar dari ledakan aura cahaya, momentum juga lebih kuat. Dan dalam sekejap, cahaya putih muncul di atas kepalanya, seperti putaran siang hari. Cahaya putih yang sangat panas dan mempesona tampak mengalir turun tanpa reservasi. Dengan tiga tetua, Ling Suzi juga memberikan minuman besar, dan telapak tangannya juga ditembak keluar tiba-tiba. Dia melawan tinju emas. Tangan dua orang, terlepas dari kecepatan atau aspek kekuatan, hampir mencapai batas dua orang. Dengan kata lain, keduanya tidak memiliki reservasi. Ini adalah situasi di mana Anda mati atau saya tinggal. Oleh karena itu, di mata Lin Ming dan murid Shaolin lainnya, dia tidak melihat apa yang telah terjadi. Hanya dalam sekejap mata, cahaya kemasan dan cahaya putih tiba-tiba bertabrakan. Untuk sesaat, rasanya seperti dua planet bertabrakan satu sama lain. Saat berikutnya, wajah Lin Ming tiba-tiba berubah, dan sosoknya melintas langsung. Pertama, dia mengulurkan tangan dan mengangkat Menteri Huan dan Jin Yuyao. Kemudian ketika sosoknya melintas lagi, dia sudah muncul ribuan meter jauhnya. Pada saat yang sama, murid Shaolin juga dengan cepat menghindar jauh. Dua bakat seperti dodge ini, saat berikutnya, ledakan keras akan berdering, untuk sementara waktu, seperti ledakan besar terjadi. Dalam sekejap, cahaya kemasan dan cahaya putih terjerat bersama dan naik ke langit. Untuk sementara waktu, hampir setengah dari langit bersinar dengan cahaya kemasan. Sebagian besar langit, ada juga yang memancarkan cahaya putih yang sangat panas. Selain itu, di bawah tabrakan seperti itu, aliran udara juga hula, yang menyebar dalam sekejap. Aliran udara semacam ini, bahkan dengan momentum kehancuran, menghancurkan segalanya. Bahkan beberapa dari ribuan tahun pohon telah tumbang, dan bahkan beberapa bukit kecil telah dipindahkan ke tanah dalam sekejap. Ketika Lin Ming dan murid Shaolin lainnya hanya berdiri teguh, momentum ini baru saja menyapu. Untungnya, kekuatan mereka telah banyak melemah, tetapi keduanya menunjukkan kekuatan penuh mereka, sehingga mereka tidak terluka di bawah momentum seperti itu. Melihat bahwa itu momentum terus menyebar ribuan meter jauhnya, bahkan Lin Ming tidak bisa menahan diri sejenak, dan keringat keluar dari dahinya. Tentu saja, Lin Ming juga dapat melihat bahwa itu di bawah serangan Master Tongrui, Ling Suzi, tiga tetua, harus bekerja keras, yang mematahkan kekuatan menekan bagian bawah kotak. Adapun Master Tongrui, ia juga bertekad untuk mengambil nyawa Ling Suzi, tetua ketiga. Tentu saja, dia tidak akan tinggal. Itu sebabnya kekuatan yang mengerikan seperti itu pecah. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya menyadari sesuatu. Begitu wajahnya berubah, tubuhnya akan berkedip. Dia kembali ke konfrontasi antara tiga tetua Ling Suzi dan Master Tongrui. Benar saja, Lin Ming jelas melihat bahwa itu wajah Ling Suzi putih, hampir tak berdarah. Di dahi, lapisan tipis keringat menembus keluar, tentu saja tak perlu dikatakan. Dan melihat Master Tongrui, itu mirip. Saat ini, Lin Ming tidak memiliki keraguan sedikitpun.
Dia pertama kali menempatkan Menteri Huan dan Jin Yuyao, yang masih belum bangun, di tanah, dan kemudian mengeluarkan vas porselen dari tubuhnya. Sebuah pil hijau dituangkan oleh Lin Ming. Dalam sekejap, aroma obat yang sangat kuat juga dikirim keluar. Ini adalah pil dengan kualitas 90%. Begitu aku melihatnya. Apakah itu Ling Suzi, tetua ketiga, atau Master Tong Rui? Aku tidak bisa menahan diri untuk bereku serentak. Elder 3, minum pil. Saat ini, Lin Ming secara alami tidak peduli betapa terkejutnya mereka. Dia memasukkan pil penyembuhan ke mulut Ling Suzi, tetua ketiga. Dalam sekejap, mata Ling Suzi cerah, dan dia berseru, ini benar-benar pil berkualitas 90%. Baru saja cedera serius itu, waktu instan, saya lebih baik dari setengahnya. Untuk sementara waktu, Ling Suzi, tetua ketiga, tidak bisa membantu melihat Lin Ming. Tentu saja, dia tidak berani mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tentu saja, pada saat yang sama, murid Shaolin juga datang dan meminta Tuan Tong Rui untuk minum pil. Hanya dalam beberapa detik, Tuan Tong Rui tampak seolah-olah dia baik-baik saja. Bab 999 Dia tidak bisa membantu melihat Lin Ming dan bertanya dengan dingin. Nak, dari mana kamu mendapatkan pil berkualitas 90% di tanganmu? Pernahkah Anda ke makam Wu Zetian? Untuk sesaat, Lin Ming secara alami tidak ingin menjawab. Dia hanya mengangkat bahu. Tapi untuk sesaat, dia sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa itu Tuan Tong Rui akan menebak bahwa itu dia berada di makam Wu Zetian. Melihat bahwa itu Lin Ming tidak peduli tentang dirinya sendiri sama sekali, Tuan Tong Rui tampaknya sangat marah. Dia akan bertarung melawan Lin Ming. Tapi ada juga dengungan dingin yang penuh dengan udara pembunuh, dan kemudian tiga tetua Ling Suzi melintas dan berdiri di depan Lin Ming. Melihat Tuan Tong Rui dengan dingin, dia mengucapkan kata demi kata, Tuan Tong Rui, sebagai Master Shaolin, Anda menggunakan cara jahat seperti serangan menyelinap. Jika Anda membiarkan Abbot Shaolin tahu tentang hal ini, saya akan melihat bagaimana Anda bisa menjelaskannya kepadanya. Untuk sesaat, Master Tong Rui tampak sedikit misterius dan mencibir. Elder 3, saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa saya datang ke Gunung Kunlun adalah karena saya diperintahkan oleh Kepala Biara Shaolin untuk mendapatkan musim semi abadi. Kepala Biara Shaolin juga mengatakan bahwa bahkan dengan cara apapun, kita harus mendapatkan musim semi abadi. Berbicara tentang hal ini, Tuan Tong Rui menyipitkan matanya dan berkata, jadi, tiga tua, selama saya tidak mati, Anda tidak dapat mengambil musim semi keabadian. Jadi, saya menyarankan Anda, masih patut tidak akan mati mata air. Menyerahkan melihat wajah tegas Master Tong Rui, Ling Suzi, tetua ketiga, tidak bisa membantu memikirkan lebih banyak. Dia mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, Shaolin tidak pernah membutuhkan musim semi keabadian. Kepala Biara Shaolin tiba-tiba membutuhkan musim semi keabadian untuk melakukan sesuatu. Jika Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan, saya tidak akan mati musim semi. Memberi Anda mengapa tidak, tapi Tuan Tong Rui mendengus dingin. Melihat tiga tetua Ling Suzi, dia berkata dengan dingin, kamu hanya seorang tetua sekte Kunlun. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui sesuatu yang lebih rahasia. Wajah tiga tetua Ling Suzi secara alami tenggelam dan berkata perlahan, maafkan aku. Bahkan jika Anda dan saya kalah, saya tidak akan memberi Anda musim semi keabadian. Pada saat ini, Master Tong Rui tampaknya tidak cemas, dan dia menjadi lebih mendalam. Bahkan, sebagai upaya terakhir, aku tidak ingin mengakui beberapa hal. Setelah jeda, Tuan Tong Rui tiba-tiba mengeluarkan satu hal dari tubuhnya. Melihat ini, wajah Ling Suzi berubah, dan dia bergumam dengan warna aneh. Memang benar bahwa itu Tuan Tong Rui tiba-tiba mengeluarkan sesuatu seperti ini. Ini adalah tanda Zhang Jiao, dan itu adalah tanda Zhang Jiao dari sekolah Kunlun. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda memiliki token seperti itu di tangan Anda, itu seperti sekte Palem yang datang secara langsung. Tentu saja, tiga tetua Ling Suzi juga tahu dengan jelas bahwa itu token Zhang Jiao tidak dapat dipalsukan. Melihat wajah Ling Suzi yang aneh dan mencurigakan, Tuan Tong Rui berkata, kau benar. Ini adalah perintah pemimpin sekte Kunlun. Itu diserahkan kepada saya oleh pemimpin sekte Kunlun. Pemimpin sekte Kunlun mengatakan kepada saya untuk tidak mengeluarkannya ketika saya tidak punya pilihan. Namun,
Karena kamu lebih suka kehilangan kedua sisi daripada menyerahkan musim semi mayat hidup, aku tidak bisa menahannya. Berbicara tentang hal ini, Master Tongrui mendengus dingin. Ling Suzi, apa yang Anda tunggu? Maukah kamu menyerahkan musim semi mayat hidup segera? Apa itu? Untuk sementara waktu, tiga tetua Ling Suzi ragu-ragu, dan benar-benar ingin menyerahkan musim semi abadi. Lagi pula, alasan mengapa dia pergi ke Gunung Kunlun untuk mendapatkan mata air abadi dipercayakan oleh kedua tetua. Tetapi jelas bahwa Sekte Kunlun memiliki status yang lebih besar sebagai pemimpin sekte. Nak, dan kamu juga akan menyerah pada musim semi keabadian. Setelah itu, dia memberikan minuman dingin kepada Lin Ming, dan Tuan Tongrui menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, serahkan semua pil yang Anda miliki. Maafkan aku, Lin Ming tampak acuh tak acuh. Saya tidak bisa menyerahkan pil berkualitas 90%, dan saya tidak bisa menyerahkan musim semi abadi. Pada saat ini, Tuan Tongrui tampaknya tidak cemas. Dia menatap Ling Suzi, tetua ketiga, dan mencibir, Ling Suzi, tampaknya murid Kunlun Anda kurang pendidikan. Mengetahui bahwa itu saya memiliki token di tangan saya, beraninya Anda tidak mematuhi perintah, dia bukan murid Kunlun. Untuk sementara waktu, tiga tetua Ling Suzi acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Ling Suzi, Tuan Tongrui dan murid Shaolin lainnya linglung, menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Memang, mereka tidak bisa melihat bahwa itu Ling Suzi, tetua ketiga, sangat protektif terhadap Lin Ming. Sepertinya dia lebih suka melindungi Lin Ming dengan hidupnya. Jika bukan karena ini, dalam pandangan Master Tongrui, Lin Ming akan mati di bawah tinjunya. Pada saat ini, Lin Ming juga berkata, tiga tetua, kumpulkan mata air abadi dan jangan menyerahkannya. Mendengar kata-kata Lin Ming yang tampaknya memerintah, Tuan Tongrui tidak bisa menahan tawa dan berkata sinis kepada Lin Ming, Nak, kamu bahkan bukan murid Sekte Kunlun. Beraninya kau berbicara dengan Ling Suzi dengan nada memerintah seperti itu? Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tuan Tongrui, karena Lin Ming telah mengatakan bahwa itu Anda tidak dapat menyerahkan musim semi mayat hidup, bahkan jika Anda memiliki token Master Sekte Kunlun, saya tidak akan menyerahkan musim semi mayat hidup. Tapi kemudian, kata-kata Ling Suzi, tetua ketiga, membuat Tuan Tongrui dan murid Shaolin lainnya merasa konyol. Guru Tongrui tidak bisa membantu tetapi berkata, Ling Suzi, apakah ada yang salah dengan pikiran Anda? Anda adalah seorang tetua Kunlun, dan Anda benar-benar mendengarkan perintah seorang anak laki-laki. Setelah jeda, mata Tuan Tongrui mengeluarkan roh pembunuh yang kuat lagi. Dia menatap tiga tetua Ling Suzi dan mengucapkan kata demi kata, Ling Suzi, sebagai pemimpin Sekte Kunlun, saya sekarang memerintahkan Anda untuk menyerahkan musim semi mayat hidup di tangan Anda, dan kemudian pergi untuk membunuh anak ini. Ling Suzi, tetua ketiga, menunjukkan tampilan tanpa ekspresi. Saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Jika Anda 100% yakin bahwa Anda akan mengalahkan saya, maka Anda dapat melakukannya. Selama Anda bisa mengalahkan saya akan memberi Anda musim semi abadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengambil hidupmu. Kamu, untuk sesaat, Tuan Tongrui tersedak, matanya sedikit berbalik, jelas berpikir tentang tindakan balasan. Memang, menurut pendapatnya, dia tidak mengambil nyawa Ling Suzi, tetua ketiga, sama tiba-tiba seperti yang dia lakukan. Cukup untuk melihat bahwa itu kekuatan Ling Suzi tampaknya sedikit lebih baik daripada dia. Terlebih lagi, Ling Suzi, tetua ketiga, baru saja minum pil dengan kualitas 90%, dan pemulihannya tidak diragukan lagi lebih cepat daripada dia. Jika dia ingin memulai sekarang, dia mungkin akan dikalahkan di tangan Ling Suzi, tetua ketiga. Pada saat ini, Master Tongrui memiliki kilatan inspirasi dan tiba-tiba memanggil, Zheng Ting, pergi dan bunuh anak ini. Kemudian Tuan Tongrui berkata kepada tiga tetua Ling Suzi, saya harap Anda tidak menghentikannya lagi, tetapi bahkan jika Anda ingin menghentikannya, Anda tidak dapat menghentikannya. Jangan lupa, kau dan aku berada di tengah-tengah dunia. Bab 1000 untuk sesaat, Ling Suzi, tetua ketiga, menunjukkan senyum di wajahnya dan warna aneh di matanya. Dia berkata, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan mengingatkanmu pada gilirannya setelah beberapa saat, jangan membantu murid Anda. Hal ini dikatakan oleh Ling Suzi, tetua ketiga. Guru Tongrui dan murid Shaolin bernama Si Zheng Ting tertegun.
Kemudian mereka semua tertawa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar. Kemudian, murid Shaolin bernama Xi Zhengting juga tertawa. Ini membunuhku. Ini membunuhku. Haha Elder 3. Saya pikir otak Anda benar-benar banjir. Orang ini hanya memiliki 3 tingkat kekuatan. Tapi aku punya 5 tingkat kekuatan. Apakah aku butuh bantuan Master? Setelah jeda, senyum di wajah Xi Zhengting menyatu. Untuk sesaat, cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Lin Ming dan membuka mulutnya dari kata ke mulut. Nak, aku hanya perlu tinju untuk membunuhmu. Murid saya benar. Pada saat ini, Tuan Tongrui secara alami mengangguk sedikit dan melihat 3 tetua Ling Suzi dengan cibiran di matanya. Elder 3, tampaknya semakin Anda hidup, semakin bingung Anda. Anda pikir saya akan membantu magang saya selama Anda tidak menghentikan magang saya. Magang saya memiliki kekuatan 100% untuk membunuh anak ini pada saat itu. Musim semi abadi dan pil berkualitas 90% pada anak ini secara alami akan jatuh ke tangan saya. Bahkan, Tuan Tongrui tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Xi Zhengting memecahkan masalah Lin Ming, dia akan bergandengan tangan dengan Xi Zhengting, dan bahkan 3 tetua Ling Suzi menyelesaikannya secara langsung. Tentu saja, itu tidak mungkin. Dia tidak tahu bahwa itu Jin Yuyao, yang memiliki 5 tingkat kekuatan di Hualingjing, bukan lawan Lin Ming. Jadi Xi Zhengting, yang juga memiliki 5 tingkat kekuatan di Hualingjing, tidak bisa memenangkan Lin Ming. Dia tidak tahu bahwa itu, jika tidak, dia tidak akan mengatakan atau berpikir begitu. Pada saat ini, ketika Tuan Tongrui mengatakan ini, Ling Suzi, tetua ketiga, tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, karena kamu memiliki begitu banyak kepercayaan pada muridmu, apa yang kamu tunggu? Ayo namun, saya masih mengatakan bahwa itu jika Anda benar-benar membantu magang Anda pada waktu itu, Anda menamparkan wajah Anda sendiri. Tentu saja, pada saat itu, saya tidak akan melihat Anda membantu magang Anda. Kau. Hal ini membuat Master Tongrui merasa marah sejenak, dan wajahnya menjadi sedikit suram. Katanya, ya, jika aku membantu muridku, aku tidak sebagus binatang buas. Oke, pada titik ini, dia menoleh dan berkata kepada 3 tetua Ling Suzi, karena kamu memiliki begitu banyak kepercayaan pada anak ini, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika anak ini menang, murid saya dan saya akan berbalik dan pergi. Kami tidak akan pernah mempermalukan Anda lagi namun, jika anak ini meninggal di tangan murid saya, Anda harus menyerahkan musim semi abadi di tangan Anda. Untuk sementara kata-kata ini adalah untuk mendengarkan 3 pekerjaan tua benar anak kosong bukan dari cemberut kecil, juga intuisi tiba di mana salah, tetapi untuk sementara waktu tuangkan tidak berpikir di mana salah. Dan dalam pandangannya, Lin Ming benar-benar tidak mungkin kalah, bahkan ketika mengangguk. Tapi saat ini, Lin Ming mendengus dingin, menatap Tuan Tongrui dan berkata sinis, Tuan Tongrui, kan, aku telah bertemu banyak orang yang tidak tahu malu, tapi aku akan menemuimu untuk pertama kalinya. Apa yang kamu bicarakan? Bajingan, Teng sejenak. Seluruh wajah Tuan Tongrui berubah menjadi merah. Jika dia tidak mengurus Ling Suzi 3 tetua, dia akan menembak Lin Ming sampai mati. Bukan, Lin Ming mencibir, murid Anda telah menang. Musim semi abadi saya dan pil berkualitas 90% telah diambil. Belum lagi itu, bahkan musim semi abadi dari 3 tetua. Anda harus mengambil tapi muridmu hilang, tapi kau tidak kehilangan apa-apa, dan kau punya pipi untuk mengatakan biarkan kami pergi. Saya bertanya. Apakah ada orang yang begitu tidak tahu malu seperti Anda di dunia? Ah, iya. Mendengar Lin Ming berbicara seperti ini, 3 tetua Ling Suzi tiba-tiba datang. Apa yang salah dengan kata-kata Master Tongrui sekarang? Dia tidak bisa menahan cibiran sejenak. Kemudian dia melihat Master Tongrui dan bangun. Tuan Tongrui, saya belum pernah bertemu orang yang lebih tidak tahu malu dari Anda. Kamu, untuk sesaat, wajah Tuan Tongrui suram dan hampir menetes. Pada saat ini, mata Xi Zhengting masih penuh dengan pembunuhan melihat Lin Ming dan berkata dengan jijik, "Mengapa, nak, menurutmu kau bisa mengalahkanku?" Lin Ming berkata, "Mengapa, tidak bisakah kamu kalah?" Kata-kata ini juga membiarkan Xi Zhengting tidak tersedak. Pada saat ini, Tuan Tongrui mencibir, lalu menatap Lin Ming dan berkata dengan dingin, "Ayolah, apa yang kamu inginkan?" Setelah melihat Menteri Huan dan Jin Yuyao, yang masih tidak sadarkan diri di tanah, Lin Ming berkata kepada Tuan Tongrui, "Jika murid Anda kalah, Anda membangunkan Menteri Huan dan Jin Yuyao."
Kembalikan fragmen lunas yang kau rampok dari Menteri Huan dan Jin Yuyao ketiga. Katanya pada titik ini, Lin Ming menatap Tuan Tongrui dan berkata, serahkan token Sekte Kunlun di tanganmu. Akhirnya, Lin Ming tiba-tiba punya ide. Jika dia memiliki tanda pemimpin Sekte Kunlun di tangannya, itu akan seperti pemimpin Sekte Kunlun yang datang secara langsung. Pada saat itu, dia akan bisa membiarkan Ling Huan Zitua menyerahkan Pan Yu. Yah, aku berjanji padamu. Untuk sesaat, Master Tongrui setuju. Dalam pandangan Master Tongrui, si Zhengting memiliki kekuatan 5 tingkat alam spiritual, dan tidak mungkin dia akan kalah dari Lin Ming, yang memiliki kekuatan 3 tingkat alam spiritual. Pada saat ini, Elder ketiga Ling Suzi juga berkata, oke, Tuan Tongrui, saya berjanji kepada Anda bahwa itu jika magang Anda dapat menyelesaikan Lin Ming, saya akan memberi Anda musim semi abadi. Pengadilan, lakukanlah. Ketika suara Ling Suzi tua ketiga jatuh, Tuan Tongrui tampak seperti dia tidak bisa menunggu. Dia mengeluarkan minuman besar. Nak, jika kamu mati, aku akan mengirimmu ke neraka dengan 1 pukulan. Demon menundukkan tinju. Saat ini, si Zhengting tampaknya hanya mengerahkan 40% kekuatannya. Kemudian dia memukul Lin Ming dengan 1 pukulan. Pada pukulan ini, terlihat emas dan kuat. Selanjutnya, dia juga dengan jelas melihat bahwa itu pada saat ini, Lin Ming sepertinya takut, hanya berdiri diam. Nak, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa kesenjangan kekuatan. Sebelum suara itu jatuh, kecepatan si Zhengting lebih cepat. Dia menelepon. Selama detik berikutnya, tinjunya akan memukul Lin Ming secara langsung. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya keemasan pada Lin Ming. Untuk sesaat, si Zhengting merasa agak mempesona, dan pada saat yang sama, dia juga dirobohkan di dalam hatinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.